Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, itu, ya. Imamnya tasyahud akhir, makmumnya tasyahud awal. Maka apabila imamnya memberi salam kedua, maka afdolnya dia bangun dengan baca takbir intiqal berserta angkat dua tangan. Tetapi jikalau dia masih juga duduk menghabiskan baca tahiyat atau sholawat atau doa sekalipun, tiada sunat baginya. Yang demikian itu maka tiada batal sembahyangnya. Batal maka agak. Umpamanya nih si imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini si makmum tasyahud awal dihabisin sama dia. Padahal udah salam. Bacaannya nih tasyahud awalnya dihabisin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus imam udah astagfirullahaladzim, dia masih hayu aja nih. Batal maka agak. Si masbuk tadi nih nggak batal. Terus gimana kalau nggak batal? Jatuhnya kena makruh. Yang cakep menurut hukum, begitu imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Sebab itu tasyahud akhir si imam. Itu ya, buat si makmum tasyahud awal. Nah, sekarang urusan at-tahiyat belum selesai. Nunjuk pakai telunjuk sunat Pak hukumnya, bukan wajib. Makanya kalau ada yang muter-muter nggak usah dipekarain deh, biarin aja udah. Ada nggak ini muter-muter di sini? Biarin aja udah. Kita juga suka isengan sih. Tetangga sebelah diputer-puter, kita kagak. Merasa terganggu kita nih sama ini nih, nggak boleh. Batal sunat kita. Kita udah enak aja nih, gedak bener gitu. Ini lain aliran kayak ini orang nih. Gitu. Kita udah kesel aja nih, batal sholatnya. Ngapain mikirin tetangga? Dia mau naik ke atas turun bawah, mau diputer-puter, biarin aja udah. Nggak ada urusan sama kita. Kadang-kadang kitanya juga emang suka iseng. Dia aja ngemerhatiin mak kita. Beres sholat cerita sama temennya. Tuh alirannya Cisadane tuh. Muter-muter. Iseng aja kitanya juga. Udah gak usah jadi pikiran urusan gituan. Nunjuk hukumnya sunat. Kalau di dalam kitab Zubad, waktu saya ngaji, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan nunjuk dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ke tempat sujud nunjuknya, bukan ngacir. Ada yang dari awal at-tahiyyatul mubarakatuh. Tahu nih begini nih. Kalau saya sih dapat dari guru, bukan ada yang lempung ke sono, lurus horizontal ke sono. Ya kalau batal maka agak Pak. Cuman yang saya dapat di kitab dari guru, ke tempat sujud. Telunjuknya asyhadu an la ilaha illallah. Tuh ke tempat sujud nunjuknya. Pada paham kali ya? Ke tempat sujud. Iya. Jangan lurus ke sono.
Ketika illallah, pandangan mata ke sini nih. Udah bukan ke tempat sujud kita lagi, ke sini ngelihatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan isyarat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begini tuh. Ini isyarat ke Rasulullah, ini isyarat ke Allah. Ini dua. Kalau nggak nunjuk juga nggak batal, Pak. Umpamanya ada yang kagak nunjuk, itu ada lagi, ini aliran apa lagi ini, kagak nunjuk. Itu. Kita kan suka keisengan mulu, kayaknya kita udah paling pinter aja udah. Itu urusan sunat. Mungkin dia lupa kali, Pak, kagak nunjuk. Jadi kalau nunjuk ke tempat sujud. Kalau mau lengkapnya itu di Zuban itu. Adanya di kitab Zuban. Alhamdulillah saya 3 tahun hatam sama mu'alim tuh. Tiap Ramadan dibaca di Zuban. Ya kalau hatam sih ikut hatam, Pak. Kalau pinter mah ya alhamdulillah nggak pinter-pinter amat. Pokoknya saya ikut aja udah duduk ngaji Ramadan. Nggak ngejar hatam mu'alim kalau baca. Santai aja udah. Ini kita ngaji Zuban nih 3 tahun nih. Ya nggak apa-apa kata Kejawawi itu. Kan masih pada hidup itu waktu. Biarin nggak apa-apa, nggak hatam juga. Bener. Ramadan besok lagi belum hatam juga. Makanya santai, enak. Nggak tergesa-gesa kagak. Nah itu dijelaskan di situ. Jadi nunjuk hukumnya sunat. Bukan dari awal, bukan. Urusan nunjuk sunat, nggak nunjuk juga sah. Tapi kalau mau nunjuk ikut aturan. Itu jangan maunya gue, jangan. Itu namanya ibadah ya aturan Rasulullah. Ke tempat sujud, ya. Jadi posisi dari awal biasa. Begitu illallah nunjuk ke tempat sujud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang 2 lonjorin tuh, 2 begandeng. Itu Allah ame Nabi Muhammad. Begitulah kata fuqaha. Ya kita sih ngikutin siapa lagi kalau bukan ke situ. Itu punya arti. Baru sesudah syahadat 2, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak pakai sayyidina terserah, nggak pakai sayyidina nggak apa-apa. Kalau nggak pakai sayyidina berarti ngikutin hadis. Di mana Aisyah nanya sama Rasul, kaifa nusolli ya Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Al-hadad aja ratibul hadad nggak pakai sayyidina kan? Nggak pakai. Niat ngamalin hadis, nggak usah kok dipekarain gitu-gituan. Ngikut ngamalin hadis. Ketika Aisyah bertanya ke Rasulullah, kalau saya sih pakai sayyidina, Pak. Nyikapin orang lain kita nggak usah dipekarain. Itu. Nah orang bodoh kan nggak ngerti juga urusan adab-adaban. Jadi kalau niat ngikutin hadis, niat ngamalin hadis, nggak ada sul adab di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak jadi masalah. Tapi saya sih terus terang aja nggak bisa nggak pakai sayyidina. Orang dari umur 7 tahun 6 tahun diajarin sama orang tua. Begini hari lidah kita udah begitu aja lengket. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, terus ke sono. Nggak pakai, nggak bisa lepas tuh sayyidina tuh. Cuman cara nyikapin biar kita nggak ada gaduh, kagak ada perseteruan itu. Santai-santai aja. Jangan berlebihan. Itu masalah at-tahiyat. Kalau tahiyat awal atau tasyahud awal, dia sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, berdiri. Itu tasyahud awal. Makruh kata Syekh Nawawi di dalam Kasifatus Saja, di Riyadul Badiah juga. Kalau tasawuf awal pakai wa ala
Sayyidina Muhammad. Ya kita ngikutin ulama kemana nantinya? Ya ikutin aja orang yang begitu, itu kan pentolannya itu. Komandan. Mana tadi itu? Maka afdolnya dia bangun dengan baca takbir intikal beserta angkat dua tangan. Nih rapih Pak nih. Dari bawah nih. Allahu Akbar, diangkat tangannya. Angkat tangan nih. Allahu Akbar. Sebenarnya ngangkat tangan Pak sampai kemari. Allahu Akbar. Sekarang dari takbir dulu deh. Ngangkat tangan hukumnya sunat. Takbiratul ihram itu rukun. Ya. Tangannya diangkat hukumnya sunat. Ditaruh juga hukumnya sunat. Makanya nggak usah dipekarain. Itu. Mau naruh di mana kek? Allahu Akbar. Taruh di sini nih. Ini terserah deh. Oh. Orang sunat. Allahu Akbar. Ngelonjor lagi tangannya. Kemari. Allahu Akbar. Naruh tangan sunat. Cuman kalau mau ikut yang bener. Sebab Rasulullah di mana waktu naruh? Di mana waktu ngangkat? Itu. Ini jangan salah paham nih. Ngangkat tangan hukumnya sunat. Berarti kalau nggak diangkat, ya sah-sah saja. Itu. Cuman kan yang namanya sunat Pak, dikerjain dapat pahala. Oh, nggak dikerjain, nggak apa-apa. Itu. Udah biarin aja udah, dia ngerugi. Nanti ada kitab namanya Asrarul Ubudiyah. Ketika tangan diangkat, itu membuka lebar-lebar rezeki. Ada kaitannya tuh ke situ. Kalau diangkat tangan, itu ada kitabnya Asrarul Ubudiyah. Sewaktu di Kutang mau punya tuh, dibaca itu kitab. Ada rahasianya Pak semuanya. Kan yang bukan ulama-ulama. Allahu Akbar. Nah, sekarang hadisnya ada dua. Ngangkat tangan hazwa mankibaiki. Sejurusan dengan dua pundakmu. Oh, dua pundak. Tak satu tuh hadis tuh. Ini ada lagi satu hadis lagi. Jempol tangan ada di bawah cuping kuping. Sekali bekerja dua hadis tergabung. Itu ada di dalam kitab Jam'ul Jawami. Saya dulu Jam'ul Jawami ngaji lulusan SMA. Nggak bisa ngaji, tapi suka ikut duduk saya dulu. Dulu covernya apa itu ya warnanya pink, 2 jilid. Kata mu'alim sekenyang-kenyangnya ilmu ada di situ. Jam'ul Jawami. Jadi ente kalau pengen kenyang ilmu, nah itu dia. Saya juga nggak bisa, cuman duduk aja. Gitu. Kan antiknya ulama di situ Pak. Man jama'al baina haditsaini bil amal fahuwa afdal. Barang siapa yang menghimpun dua hadis dalam satu amal, afdal. Jadi bukan cuman hazwaman kibaiki doang, bukan. Hadis satu lagi, jempol ada di bawah cuping kuping. Ini kalau nggak dipraktikkan sama guru nggak bisa. Baca doang hadisnya, gimana meraktekinnya? Nggak bisa. Dipraktekin. Nunduk waktu takbirnya. Allah. Ini jangan kaku kayak orang keram. Ya. Ada lagi yang lemes bro kata plek ini.
Ya kan mu'alim kan dipraktekin. Kalau lagi nerangin, teplek jangan itu. Kaku juga jangan. Sedang-sedang aja udah. Khairul umuri awsatuha. Yang sedang-sedang. Oh, ada yang hafal nggak? Nyanyian siapa tuh? Ya, ntar dulu. Yang sedang-sedang saja. Nyanyian siapa tuh? Mak ngelewatin juga. Yang tengah-tengah aja udah. Yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha. Nah ini nunduk diangkat. Ininya kaku jangan, kelewatan renggang juga jangan begini nih. Perut ini nih ke kiblat. Ujung-ujung perut jari-jari ngiblat. Anda suka ngeliatin aja guru kalau takbiratul ihram. Kalau ngaji ihya kan dicontohin juga. Kalau nggak pakai guru, memang ini ngangkat tangan apa nggak ketemu. Allahu Akbar, baru ditaruh. Jadi ngangkatnya itu 2 hadis. Sekali kerja 2 hadis dipakai. Afdol bil amal. Orang tua kita yang dulu ini dipakai, Pak. Bukan cuma 1 hadis doangan, bukan. 2 hadis dipakai. Kalau pakai yang diputer-puter, itu katanya niatnya belum dapat. Belum dapat juga, diputer. Waktu diputer itu, mas tangan kanan ada di bawah, tangan kiri diputer lagi. Kalau belum ngaji saya nggak bisa ngomong, Pak, bener. Pusing itu Ustaz Najis. Kita nggak ngada-ngada, emang udah diajarin sama gurunya. Itu ngedapetin niat, saking niatnya belum dapat, muter aja deh kayak komedi. Udah dapat, posisinya masih begini, diputar lagi aja. Kalau dari Rasul sih nggak ada, diputar-putar gitu, nggak ada. Itu dari mana? Tapi kita nggak usah kudu iseng, Pak. Di sini ada emang diputar-putar? Ada. Ntar gimana dong? Nggak, biar tahu aja penjelasannya. Urusan ginian. Itu tahu dari daerah mana itu yang diputar-putar. Yang jelasnya memang seperti tadi, Pak. Jadi ngangkat tangan gitu. Allahu Akbar. Kalau mu'alim kan sederhana pakainya. Kalau Ki Istihori bilang begitu bar selesai. Allahu Akbar. Jadi udah. Itu ahli alfiyah. Itu Ki Istihori kalau takbir Allahu Akbar. Ya udah jadi udah. Langsung. Sesingkat itu kita nggak bakal bisa. Ikutin itu aja mu'alim aja. Allahu Akbar. Taruh. Itu aja yang dipakai udah. Kan cuma macam-macam itu takbirnya. Udah diterangin belum dulu masalah takbir? Bentar lagi kan mau lebaran nih. Takbirnya yang bener. Allahu Akbar. Aki-aki tuh. Kagak tahu hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau bak dipanjangin, Pak, bisa kufur. Artinya Allah bedug gede. Nah, lu coba penghinaan nggak tuh? Baknya dipanjangin, jangan dipanjangin, itu haram itu. Ada di Minhajul Qawim, ada di Fathul Mu'in, ada di Bushrul Karim juga ada penjelasan gituan. Jadi, Allahu Akbar.
Itu yang benar itu. Kalau pengen dipanjangin juga Allah, belum dapat juga. Itu udah ngap ini. Itu dilaknya kalau mau. Tapi jangan kelewatan hayu aja ntar. Ada patokannya. Alif nggak boleh dipanjangin. Bisa batal sholat. Kalau alif dipanjangin kan istifham. Apakah Allah Maha Besar? Kata Allah, lu nanya mulu lu. Disuruh menyatakan, bukan disuruh nanya. Beda nggak tuh? Ini malah nanya. Kalau dipanjangin alifnya, pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Kan bukan kalimat takbir Pak jadinya. Allahu Akbar. Itu yang benar itu. Macam-macamnya tuh disebutin. Jadi alif dipanjangin, takbiratul ihram, batal sholatnya. Sebab itu bukan kalimat takbir, sebuah pertanyaan. Jadi panjangin alifnya. Sekarang Allahu, hu-nya yang dipanjangin. Kalau hu dipanjangin berarti ada wawunya. Kalau ada wawunya, Allah dan Maha Besar, itu juga bukan kalimat takbir. Coba sampai detail begitu. Tuh kerjaan fuqaha itu. Makanya Allahu Akbar. Ya, itu yang benar itu. Ntar takbir tuh jangan dipanjangin tubaknya tuh. Sampai alifnya juga jangan dipanjangin. Jangan. Supaya betul-betul kalimat takbir. Kalau kalimat takbir, kalimat pernyataan dari si hamba bahwa Allah Maha Besar itu. Kalau pertanyaan kan bukan pernyataan jadinya. Jadi pertanyaan. Itu banyak macam-macamnya di situ. Saya langsung itu aja. Apa namanya? Ke inti. Pokoknya yang benernya Allahu Akbar. Itu aja di situ. Terus kalau tahlilan juga, kalau mu'alim gimana ya? Saya sering bawa-bawa nama mu'alim dulu, habis ngajinya di situ. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau mu'alim bilang jangan dipanjangin. Enggak ada di situ dipanjangin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendek haknya. Kalau dipanjangin jadi ada alifnya nantinya kalau dipanjangin. So di situ dipendekin itu. Punya arti lain lagi. Sampai ke situ ditelaah itu, dibicarain. Kita biasa nih, giliran la ilaha illallah tuh kopi keluar, teh manis keluar, gorengan lagi, iya, pada keluar. Itu kacau itu Pak, tahu itu. Coba sekarang, baru ngomong lah, geser. Itu baru ngomong lah tuh, kemana illallahnya coba. Nggak tahu itu giliran tahlil aja kue keluar, rokok keluar, berantakan nggak? Sampai ke situ dibahas itu, jangan dibiasain. Ntar ada acara tahlilan nggak nih? Bilangin sama tuan rumah, jangan dikeluarin dulu. Sedangkan kalimatul ikhlas itu kan la ilaha illallah. Tiap mulut ngucap la ilaha illallah, dari mulut kita terbang burung mencelok di arasy. Dia memohonkan ampunan buat pembaca zikir la ilaha illallah sampai hari kiamat, memohonkan ampunan. Tapi kalau kita main-main gimana? La ilaha illallah, geser.
Nggak tuh ada tumpah lagi kopinya juga. Itu berantakan. Jawa. Hancur-hancuran ya tuh. Nih, besok nih sama ketua DKM bilangin, kalau lagi tahlilan stop. Jangan dikeluarin dulu udah. Ntar aja nunggu udah rapi baru makanan keluar. Jadi bacaannya enggak keganggu. Nggak tahu itu memang apa udah tradisi kali ya. Dari dulu giliran la ilaha illallah aja udah dah manjur tuh kalimat la ilaha illallah tuh. Keluarin semuanya. Cuman la ilaha sambil nguap. Itu nggak bener itu. Maning kalau mau nguap jangan ngucap la ilaha illallah. Nggak bakal bener. Saat nggak bener, wah jadi masalah itu Pak. Jadi kalau pengen nguap aja udah. Jangan zikir itu la ilaha illallah. Coba bener. Saya bukan ngebodor ya. Memang ini sering kejadian. Melintir begitu gimana? Jadi nggak bener itu jadinya. Kalau mau nguap dulu deh, udah. Jangan zikir la ilaha illallah nantinya. Itu. Nah ini yang gini-ginian Pak dirapiin dikit-dikit, ya. Pokoknya ntar kalau ada undangan tahlilan, telepon saya dulu. Saya ngingetin banget ntar. Hati-hati tuh. Kopi, teh manis pada keluar. Akhirnya zikirnya keganggu nggak? Keganggu. Orang nggak usuk jadinya bacanya. Itu dari yang gitu-gituan dirapiin. Jarang-jarang aja. Aneh berani ngomongin aneh lantaran ngaji. Dan itu yang ada emang di masyarakat begitu. Nggak ada yang bisa tuh ngutar gituan tuh. Maklum deh, kan saya tukang tahlilan. Tahu, iya. Yang ngantuk, yang kagak baca, pulang bawa besek. Jangan kesinggung Pak, ya. Jangan kesinggung, jangan. Ini banyak gitu. Terusin. Itu tadi nunjuk udah hukumnya sunat. Kalau mau nunjuk bukan dari awal. Ketika illallah baru ditunjuk. Nunjuk ke tempat sujud. Pandangan mata ke telunjuk. Itu. Bukan nengok, matanya doang mandang ke situ. Ya begitulah memang tuntunannya di kitab-kitab. Yang demikian itu maka tiada batal sembahyangnya. Batal maka agak imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini si masbuknya masih ngurusin atahiyat mulu. Ayo aja, nggak batal sholatnya. Juga kalau nggak batal apa? Makruh. Yang cakep assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asal di batas tasyahud awal selesai segera berdiri. Adapun jikalau tasyahud akhir imam itu bukannya tempat tasyahud awal masbuk itu, maka apabila imamnya memberi salam yang kedua, maka wajib atasnya bangun segera dengan tiada sunat membaca takbir intiqal dan tiada sunat angkat dua tangan. Maka jika tiada dia bangun segera batal sembahyangnya. Ini sholat subuh umpamanya, imamnya udah tasyahud akhir gitu. Kita baru datang nih, kan bukan punya kita, bukan tasyahud awalnya si makmum, bukan. Atau sholat zuhur udah 4 rakaat imamnya, kita baru datang. Allahu Akbar, langsung turun kan kita kan? Turun, jangan ngucap
takbir intiqal, jangan baca, turun aja udah dah. Kayak layangan bortah terus turun. Udah beres duduk. Baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Imamnya udah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Segera naik. Jangan takbiratul intiqal. Berdiri aja. Ini ilmunya nih Pak nih. Kita di situ masih belum dikasih hak untuk membaca takbir intiqal. Tagnya di sini. Ini bandel nih, masih duduk aja nih. Nggak ngerti dia masbuk. Imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia masih ngabisin at-tahiyatul mubarakatus sholawat terus dibaca. Apa di sini? Batal sembahyangnya kalau tidak segera untuk naik. Sebab itu at-tahiyat bukan tahiyat awal buat dia. Kalau tadi lain. Paham gak nih? Nggak paham ketemu Sawal nanti Pak. Lama kan. Emang ngaji kudu cerdas. Kudu cerdas emang juga. Kalau nggak cerdas itu kelewatan mulu jadinya. Kalau tadi tasyahud awalnya si imam tasyahud akhir. Tuh, masih ketemu. Tasyahud akhir imam, tasyahud awal si makmum, si masbuk. Kalau ini kan bukan. Imamnya udah tasyahud akhir. Nah, kita baru masuk nih. Jadi di masbuk banyak masalah ini. Banyak masalah. Makanya posisi makmum, masbuk, apa bukan, betul-betul harus dikuasai. Nah, kasus seperti ini ketika masbuk berada si imamnya di tasyahud akhir, kita segera takbiratul ihram, turun, jangan takbir intiqal. Tasyahud juga bukan punya kita. Bukan tasyahud awal kita, tasyahud akhir imam bukan. Tapi kita limutaba'atil imami wajibun. Ngikut imam hukumnya wajib. Baca tahiyat. Begitu salam segera kalau hayu aja duduk jadi batal. Ini kan yang bahaya batalnya ini. Dah, kalau dibatal gimana? Kan kentut kagak. Gitu. Batal sholat bukan kentut doang, Pak. Aturannya yang menyalahi juga jadi sholatnya batal. Wudunya enggak. Wudunya mah kagak batal, sholatnya yang batal. Begitulah keputusan. Ini namanya istimbat dari fuqaha yang ginian. Saudara kalau baca hadisnya puyeng pala. Mending kalau ulama aja, ini yang saya maksud nih Pak. Udah deh, Habib Utsman semuanya itu muktamad. Kalau kita sholat ikut ilmunya Habib Utsman, udah tanggung jawab Habib Utsman. Sebab ini muktamad semua. Dan kalau kita pakai di mana-mana, orang pasti nanya, Pak ngaji di mana Pak? Rapi bener sholatnya. Disangka kita kiai sama orang. Nggak percaya. Rapi sholatnya. Beneran. Itu 7 faedah aja. Kalau dipakai diamalin, cakep ibadah kita. Ini semuanya muktamad. Muktamad itu kaul-kaulnya nggak dipakai lagi. Wakilah nggak dipakai. Tanggung jawab Habib Utsman semuanya tersangkut dengan urusan hukum karangan Habib Utsman, Irsyadul Anam kayak itu. Ilmu kemustian perihal kematian semuanya muktamad. Jadi kalau dipakai sama kita nih itu ya kiai-kiai pokoknya bongong aja. Rapi amat ini orang ibadahnya. Cakep ibadahnya. Ya kayak ini aja nih. Diam aja ente batal. Kenapa? Orang bukan tasyahud ente. Begitu assalamualaikum segera bangun, tapi jangan takbir intiqal. Dan tiada sunat angkat 2 tangan
diangkat begini nih, nggak ada perintah juga. Jadi naik, sudah aja udah. Inilah tempat-tempat yang harus dilakukan begitu. Maka jika tiada dia bangun segera-segera batal sembahyangnya. Ini kan akhirnya nih Pak nih yang digaris bawahi, batalnya ini nih. Coba kalau nggak ngerti gitu. Udah batal ayo aja sholat terus. Terusan di akhirat aja ntar hitung-hitungan. Ya ini sholat pada bolong ini. Gimana? Ilmunya Pak dipelajari. Makanya salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya gampang. Gampang enggak ngomongnya? Iya gampang ngomongnya sih. Pokoknya berjamaah 27 derajat. Ternyata banyak kasusnya itu. Banyak masalah. Kesininya udah agak ini. Faedah kelima, menyatakan perihal kelakuan imam yang berdahulu atas imam atau terbelakang daripada imam. Ini gimana nih? Ada makmum yang ngeduluin mululu. Ada lagi makmum lelet bener. Imamnya udah berdiri, dia masih duduk aja. Nah ini faedah kelima nih masalahnya. Menyatakan perihal kelakuan imam yang berdahulu. Kasih tulisan tuh berdahulu. Hampir mupudar itu kalimatnya tulisannya. Emang ini Pak kalau nggak diajiin meriang ini. Arab Melayu susah kalau nggak diajiin. Saya aja kalau nggak diajiin ini apaan? Boro-boro bisa nerangin Ustaz Ajis. Udah meriang duluan udah, belum gemeteran. Berdahulu tuh tulisannya tuh. Dikasih ituan. Atas imam atau terbelakang daripada imam. Bermula aturan yang akmal sempurna. Bermula aturan yang sempurna di dalam kelakuan mengikuti imam, bahwa jika imam sampai di batas ruku barulah makmum ruku. Jadi nih kalau imam Allahu Akbar udah ada akbarnya kedengeran baru makmum Allahu Akbar. Ini mah baru Allah udah nyosor aja. Imamnya baru ngomong nih Allah baru gak Allah. Makmum Allahu Akbar. Ininya baru doyong-doyong nih imamnya nih. Dia udah lempeng aja. Itu namanya ngeduluin. Nih. Makanya kalau jadi makmum aturannya Allahu Akbar. Nah, barnya udah kedengeran nih. Makanya kan yang jadi imam suaranya kudu kenceng. Khotib juga sama. Khotib suaranya udah mau hilang, masih mau jadi khotib juga, ganti. Udah yang kencang suaranya, imam juga sama. Nah, sekarang ada alat bantu, speaker, ketulungan, supaya makmum mendengar. Kalau itu Mekah, kalau Mekah kan berapa hektar Pak? Masjidil Haram berapa hektar? Masjid Nabawi juga. Jadi kalau dinaikin imamnya supaya kelihatan. Kan dinaikin. Ininya di sini dinaikin nih biar kelihatan. Sebab masjidnya berapa hektar tahu. Kalau Masjid Sa'ban enggak termasuk luas, masih kelihatan enggak usah dinaikin. Kan suka ada yang dinaikin tuh, ininya makruh. Kalau dinaikin, ini bener begini nih. Ada nggak yang suka dinaikin sini nih? Biar kelihatan. Kalau masing ini segini belum luas. Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram
itu dinaikin lantaran luas biar imam kelihatan, nggak makruh. Sekarang Bilal. Sejauh mana suara imam kedengeran, taruh Bilal. Ini sih nggak usah pakai Bilal, masih kedengeran, dengeran nggak? Dulu nih suka ada yang suka jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak Masjidil Haram nih. Begitu yang jadi Bilal sebelah sini adanya. Kalau kata mu'alim, masa Bilal diketek imam? Kalau mau di ujung no. Tapi kan mesti kedengeran kan? Nggak perlu pakai Bilal. Jangan suka disambungin lagi. Suka ada yang begituan tuh. Kita mau bilangin, jadi ribut. Kalau ditanya, "Bang, pakai Bilal, Mekah pakai Bilal, Mekah pakai Bilal." Dia nggak tahu Mekah mah berapa hektar. Ini berapa hektar? Sampai ke situ dibahas. Ini kalau belum ngaji nggak berani ngomong. Ada Bilal di sampingnya. Ngapain pakai Bilal? Diketek imam di Bilalnya juga. Kalau mau dijauh, dan ini masing belum kategori jauh, masing dekat ini ke situ. Nggak perlu pakai Bilal. Bilal yang nyambungin suara itu bukan Bilal terawih. Bilal terawih lain lagi. Terus nggak ada Bilal terawih lagi. Bukan Bilal terawih, bukan. Kan suka ada yang nyambung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagunya mah lagu Masjidil Haram memang tuh. Terus kalau dibeli gitu, nggak ada gunanya. Orang suara imam masih nyampe kok. Nggak perlu pakai Bilal. Disambungin. Masih belum bisa di sini, belum dipakai. Sebab luasnya belum sampai hektaran ini. Yang sempurna ketika imam Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram juga sama, Pak. Allahu Akbar. Baru makmum Allah. Ada yang ngebarengin? Ada. Ente ngebarengin mulu takbiratul ihram. Aneh ngawal. Iya, ngawal. Itu. Takbiratul ihram rukun, Pak. Jeung dikawal kayak raja aja, dikawal-kawal. Saking nggak mau disalahin itu. Nyautinnya ada aja, kata ngawal. Terus gimana? Bisa kagak sah. Kenapa? Kan belum kelar. Allahu Akbar. Baru makmum Allah. Kalau dibarengin gimana? Siapa imam, siapa makmum itu? Jangan dibarengin. Takbiratul ihram nggak boleh. Allahu Akbar. Baru makmum Allahu Akbar. Jadi kalau sudah sampai di batas ruku, barulah makmum ruku. Yang enak itu dia, Allahu Akbar. Barnya udah kedengeran, baru makmum Allahu Akbar. Ini udah siap. Hah? Jumat emang. Dan jika sampai imam di batas berdiri iktidal, maka barulah makmum bangun daripada ruku. Allahu Akbar. Habis ruku nih, iktidal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat iktidal. Tadinya si iktidal Allahu Akbar juga asalnya. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zakirin. Kalau di Jakarta gitu tuh. Tuhfatuz Zakirin itu zikir-zikir
bekalas semua. Buya tuh. Tapi aneh waktu ngaji Jumat juga dibilangin, asalnya Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Itu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ngajuin sama Rasulullah, diterima. Dan memang khulafaur rasyidin diberi kedudukan oleh Rasulullah memang tinggi, Pak. Sampai jangan begini ntar kayak Khawarij ngomongnya. Tuh kan boleh dirobah-robah. Merobah-robah juga. Ini kan emang semuanya kesepakatan. Memang Allah udah kasih. Dan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, semuanya punya kedudukan di Rasulullah. Dan Rasulullah memang memberikan izin. Bukan ngadain perubahan. Itulah memang Allah kasih ketinggian kedudukan Abu Bakar. Tadinya si Allahu Akbar iktidal, bukan sami Allah liman hamidah, bukan. Itu ada di Tuhfatuz Zakirin. Itu catatannya itu kitabnya. Segini nih kitabnya. Masalah zikir-zikir. Zikir-zikir. Itu Buya tuh. Sekarang kita pakai sami Allahu liman hamidah. Nah, udah sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun sami Allahu liman hamidah. Berjamaah kalau ikut aturan 27 cash itu kalau ikut aturan itu nggak ikut aturan ya pada belajar ya. Yang penting saya udah gugur nih kewajiban saya nih. Ini kan sholat berjamaah penting ini. Perlu itu yang sempurna. Dan jika imam sampai jidatnya, tuh Habib Utsman tuh jidatnya ngomongin. Kalau kita kan kening kayak itu, jidat aja udah. Ya habis gimana orang yang ngarangnya begitu ngomongnya jidat. Ada lagi kitab Pak, namanya kitab buntingan. Nggak ada yang di toko nggak ada itu. Hukum buntingan. Yang bunting siapa? Kebo. Buntingan itu ngebahas masalah perempuan yang hamil kalau kecelakaan hamil duluan bagaimana ini? Itu udah disiapin itu Habib Utsman. Aneh udah hatam aja gitu tuan. Ini yang tipis-tipis aja dah. Enak Pak, cepet. Namanya hukum buntingan. Kalau perempuan hamil duluan, segera nikahkan. Nggak usah mikirin gedung, nggak usah mikirin masalah rame-rame. Status anak supaya jelas. Ini anak bapaknya apa anak emaknya. Kalau hamil bercerai hidup, haram nikah. Sebab ini hamilnya bercerai hidup, lagi hamil diceraiin, makanya nggak boleh. Kasihan nih perempuan nggak bisa nikah, nanti nunggu lahir. Udah lahir juga nanti nunggu masa idah. Kan nyek sama perempuan. Makanya laki-laki juga kudu ngaji. Jangan belagu jadi laki-laki nggak tahu hukum. Ntar diadili sama Allah nanti di akhirat kita barangan aja. Itu hukum buntingan. Aneh alhamdulillah para jamaah ngaji sama yang ulama-ulama ini di Betawi di sini tahu. Itu nggak ada di toko para jamaah. Sama kayak ini nih. Di toko. Serem hukum buntingan. Dengernya aja juga ya. Buset kata bunting hamil kayak itu bunting. Ini kan ini jidatnya. Serem ya. Di tempat sujud maka barulah makmum turun sujud. Jadi kalau imam sujud Allahu Akbar. Tuh. Berarti kan yang depan udah ngelihat nih. Sampai jidatnya dihambal. Baru makmum ikut. Yang belakang ngikut. Yang belakang ngikut. Yang ini ke sini barisan pertama.
Barisan kedua, yang ketiga kedua. Jadi ngikut aja udah. Adapun jika berbareng makmum sama imam di dalam ruku sujud, maka makruh atas makmum. Kalau ngebarengin hukumnya makruh. Jadi Allahu Akbar, bareng-bareng mulu. Ruku dibarengin, sujud dibarengin. Salatnya makruh, dapat kebencian dari Allah. Rugi enggak? Rugi. Sampai sini dulu ya. Ntar ditandain aja Pak. Tandain nanti. Kita ntar ngajinya Ramadan lagi aja ntar. Ramadan lagi ntar. Emang asik. Alhamdulillah. Ditandain, tandain.